Halo, perkenalkan nama kakak Atia Setiawangi Handayani, kakak dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar dan gerak melingkar beraturan. Pernahkah kalian bermain sepeda? Tentunya pernah dong. Tahukah kalian bahwa sepeda menerapkan prinsip gerak melingkar loh? Mau tahu gimana? Yuk kita bahas. Coba kalian perhatikan roda sepeda yang berputar ini. Ketika roda sepeda berputar, putarannya membentuk lintasan lingkaran atau bergerak di sepanjang lintasan berbentuk lingkaran. Ada nih contoh-contoh lagi tentang gerak melingkar. Kalian mau lihat? Yuk. Coba kalian perhatikan globe ini. Kita coba putar globe ini ya. Kalian bisa lihat, pusat bola tetap pada tempatnya. Sementara, titik-titik di kulit bola setiap saat berubah terhadap pusat bola atau garis yang melalui pusat bola. Gerak yang dialami partikel-partikel bola inilah yang disebut gerak melingkar. Atau dapat kita katakan, gerak melingkar adalah gerak suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lintasan melingkar. Ketika kamu menyalakan kipas angin yang ada di rumahmu, gerakan titik pada kipas angin merupakan salah satu contoh dari gerak melingkar. Gerakan ujung-ujung jarum jam, menit, detik, gerakan satu titik pada ban mobil dan ban motor yang berputar. Gerakan bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari merupakan contoh dari gerak melingkar loh ya. Wah, banyak sekali ya contoh-contoh gerak melingkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linear konstan. Namun, arah kecepatannya selalu berubah. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah 1. Kelajuan linear tetap dengan kecepatan linear berubah arah sesuai perubahan waktu. Besar dan arah vektor kecepatan sudut tetap sehingga percepatan sudut sama dengan 0. Besar percepatan sentripetal tetap dengan arah selalu menuju titik pusat lingkaran. Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Sebelum kalian belajar mengenai besaran dalam gerak melingkar beraturan, kalian harus mengetahui dulu konvensi satuan sudut. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian dengan nilai pi 3,14. Namun, dalam perhitungan gerak melingkar, biasanya nilai pi tidak perlu dijabarkan, hanya perlu dituliskan dengan simbol pi saja. Satuan sudut yang baku atau sesuai dengan standar internasional dinyatakan dalam bentuk radian. Jika sudut dalam perhitungan diketahui dalam bentuk putaran atau derajat, maka ubahlah dalam bentuk radian agar hasil perhitungan kalian tepat. Contoh soal. Ubahlah sudut 30 derajat ke dalam radian dan putaran. Diketahui besar sudut 30 derajat. Ditanya, besar sudut dalam radian dan besar sudut dalam putaran. Maka kita jawab, ingat, 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian, 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 pi radian, sama dengan 1/6 pi radian. Besar sudut dalam putaran, 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 1 putaran, sama dengan 1/12 putaran. Jadi, apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Ada 5 besaran pada gerak melingkar beraturan. 1. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu kali putaran. Jika titik pada ujung compact disc membutuhkan waktu 2 second untuk menempuh satu kali putaran, maka dapat dikatakan bahwa periode compact disc adalah 2 second. Jika untuk menempuh n putaran sebuah benda memerlukan waktu selama t second, maka periode benda itu dirumuskan periode sama dengan namanya benda berputar dibagi banyaknya putaran yang dilakukan benda. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 second. Jika dalam waktu 1 second sebuah compact disc mampu berputar sebanyak 10 kali,
maka frekuensi benda tersebut 10 putaran per sekon atau 10 Hz. Jika dalam waktu T second sebuah benda berputar sebanyak N kali, frekuensi putaran benda dirumuskan. Frekuensi sama dengan banyaknya putaran yang dilakukan benda dibagi lamanya benda berputar. Contoh soal. Sebuah benda bergerak mengitari lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 8 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Periode putaran benda. B. Frekuensi putaran benda. Diketahui banyaknya putaran sama dengan 8 putaran, lamanya benda berputar sama dengan 2 menit atau 120 second. Ditanya periode dan frekuensi, maka kita jawab untuk periode sama dengan lamanya benda berputar dibagi banyaknya putaran benda sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15 second. Untuk frekuensi sama dengan banyaknya putaran yang dilakukan benda dibagi lamanya benda berputar sama dengan 8 dibagi 120 sama dengan 1/15 sama dengan 0,067 Hz. 3. Kecepatan sudut. Misalkan sebuah pita diikatkan pada roda sepeda, kemudian diputar dengan kelajuan tertentu. Dalam waktu T second, garis hubung pita dengan pusat roda menempuh sudut sebesar θ. Terdapat besaran yang dimiliki pita saat bergerak, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan omega sama dengan perpindahan sudut dibagi lamanya benda berputar. Jika benda berputar satu putaran penuh, maka sudut yang ditempuh benda sebesar 2pi radian. Sedangkan waktu untuk satu putaran merupakan periode putaran benda, maka kecepatan sudut juga dapat dirumuskan menjadi kecepatan sudut sama dengan 2pi dibagi periode sama dengan 2pi dikali frekuensi. 4. Kelajuan linear. Kelajuan linear adalah panjang lintasan yang ditempuh benda per satuan waktu. Kelajuan linear sama dengan 2pi dikali jari-jari dibagi periode sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Contoh soal. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Hitunglah A. Frekuensi putaran pita. B. Periode putaran pita. C. Kecepatan sudut yang dialami pita. D. Kelajuan linear yang dialami pita. Diketahui jari-jari 25 cm sama dengan 0,25 meter. Waktu tempuh sama dengan 12 second. Banyaknya putaran sama dengan 96 putaran. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, dan D. Kelajuan linear. Maka kita jawab untuk frekuensi sama dengan N dibagi T sama dengan 96 dibagi 12 sama dengan 8 Hz. B. Untuk periode sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 dibagi 8 sama dengan 0,125 second. Kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali frekuensi dengan 2pi dikali 8 sama dengan 16pi radian per second. Untuk kelajuan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari sama dengan 16pi dikali 0,25 sama dengan 4pi dikali meter per second. 5. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal memiliki arah yang tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Percepatan sentripetal menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Jika suatu benda bergerak melingkar dengan kelajuan linear V, membentuk lingkaran berjari-jari R,
Maka percepatan sentripetal dirumuskan. Percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linier pangkat 2 dibagi jari-jari lingkaran. Contoh soal. Sebuah bandul berputar dengan frekuensi 10 Hz membentuk lintasan lingkaran berjari-jari 25 cm. Berapakah besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut? Diketahui, frekuensi sama dengan 10 Hz dan jari-jari sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. Ditanya percepatan sentripetal. Maka kita jawab percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linier kuadrat dibagi jari-jari sama dengan 2pi kali frekuensi kuadrat dibagi jari-jari sama dengan 4pi kuadrat dikali frekuensi kuadrat dikali jari-jari sama dengan 4pi kuadrat dikali 10 kuadrat dikali 0,25. Maka besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut adalah 100 pi kuadrat meter per second kuadrat. Bagaimanakah analogi gerak lingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan? Jika kita bandingkan antara gerak sepeda dengan gerak pita pada roda sepeda, maka kita akan melihat suatu kemiripan. Perpindahan pada gerak lurus beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sedangkan kecepatan pada gerak lurus beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sehingga kinematika pada gerak melingkar beraturan mirip dengan kinematika pada gerak lurus beraturan. Dari pembelajaran video kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya gerak melingkar adalah gerakan suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lintasan melingkar. Dan untuk gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linier konstan. Dan pada gerak melingkar beraturan memiliki besaran-besaran yaitu periode, frekuensi, kecepatan sudut, kelajuan linier, dan percepatan sentripetal. Dan juga kinematika pada gerak melingkar beraturan mirip dengan kinematika pada gerak lurus beraturan. Terima kasih sudah ikut belajar bersama ya. Tetap semangat belajarnya.